Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas 8 semester genap kali ini, kita akan mempelajari materi unsur-unsur lingkaran. Materi ini disusun oleh Awaliyatul Uswa dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Bahan ajar ini disusun berdasarkan standar kompetensi memahami unsur, keliling, dan luas dari lingkaran. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran seperti pusat lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, mari bersama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita memperhatikan contoh. Terdapat gambar sepeda. Berbentuk apakah roda sepeda ini? Ya, roda sepeda ini berbentuk lingkaran. Kemudian, sebutkan apa saja benda yang mempunyai bentuk sama seperti roda sepeda. Ada jam dinding, ada kepingan compact disc, penggaris busur, dan uang koin. Kemudian perhatikan kembali pada roda sepeda ini. Kita perbesar. Pada pinggir sepeda ini, kita berikan titik-titik dan satu titik pada tuasnya. Titik inilah yang menjadi pusat daripada lingkaran dan kita beri nama titik O. Kemudian kita akan menarik sebuah garis dari titik O sampai pada salah satu titik pada lingkaran. Seperti ini. Kemudian di titik yang lainnya dari titik O ke titik lainnya dengan panjang garis yang sama. Maka kita temukan bahwasannya semua garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran semuanya mempunyai jarak yang sama. Seperti inilah bentuk dari titik-titik yang melingkari sepeda dengan garis yang menghubungkan dengan titik pada tuasnya. Kemudian, dapat kita tarik kesimpulan, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang datar. Perhatikan contoh. Yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Kemudian, apa pengertian dari luas daerah lingkaran? Luas daerah lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Adapun yang akan kita pelajari kali ini adalah unsur-unsur lingkaran yang berupa garis. Yang pertama ada jari-jari, busur, diameter, tali busur, dan yang terakhir apotema. Pertama yang akan kita pelajari adalah jari-jari. Perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Terdapat titik pusat O dan titik pada lingkaran titik A. Kita akan menghubungkan titik pusat O ke titik A. Garis inilah yang kita hubungkan dari titik pusat sampai ke titik A, inilah yang disebut dengan jari-jari atau dilambangkan dengan huruf R. Kemudian kita ke contoh selanjutnya. Kita akan menghubungkan garis dari titik O sampai ke titik A. Dari titik pusat O sampai ke titik B. Dari titik pusat O sampai ke titik C. Garis inilah yang disebut dengan dari mulai titik O sampai dengan titik A, B, dan C inilah yang disebut dengan jari-jari. Jadi, apa saja ciri-ciri daripada jari-jari itu?
Coba kalian sebutkan apa saja. Yang pertama, ia berupa garis. Yang kedua, ia menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Nah, kita lanjut ke unsur yang selanjutnya, yaitu busur. Baiklah, perhatikan kembali pada lingkaran ini. Terdapat titik pada lingkaran, titik A dan titik B. Titik A dan titik B. Kita akan menghubungkan kedua titik ini dengan sebuah kurva lengkung yang berhimpit dengan lingkaran. Nah, garis inilah yang disebut dengan busur. Maka, apa ciri-ciri daripada busur? Yang pertama, ia berupa kurva lengkung. Kemudian yang kedua, ia berhimpit dengan lingkaran. Baiklah, lanjut ke unsur selanjutnya, yaitu diameter. Diberikan sebuah gambar lingkaran, di mana di sini terdapat dua titik pada lingkaran, yaitu titik A dan titik B. Kita akan menarik sebuah garis yang dimulai dari titik A sampai ke titik B melalui titik pusat O. Nah, garis inilah yang disebut dengan diameter, atau dilambangkan dengan huruf D. Begitupun dengan garis yang dihubungkan melalui titik C sampai ke titik D melewati titik pusat O. Nah, ini juga disebut dengan diameter. Maka, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ciri daripada diameter yaitu yang pertama, ia berupa ruas garis. Kemudian yang kedua, menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Ada fakta lain yang dapat kita temukan di diameter ini. Ternyata, diameter ini terdiri dari satu jari-jari dari O sampai A dan satu jari-jari dari titik O sampai titik B. Maka, panjang diameter sama juga dengan jari-jari ditambah jari-jari, sama juga dengan 2 kali jari-jari. Selanjutnya adalah tali busur. Perhatikan kembali pada lingkaran berikut ini. Terdapat titik pada lingkaran titik A dan titik B. Kita akan menghubungkan kedua titik tersebut dengan sebuah garis. Nah, garis yang kita hubungkan mulai dari titik A sampai ke titik B inilah yang disebut dengan tali busur. Begitupun dengan titik C dan titik D yang akan kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, ini juga disebut dengan tali busur. Begitupun dengan diameter EF. Diameter ini juga bagian daripada tali busur. Dari beberapa contoh ini, kita dapat menyimpulkan bahwasannya ciri-ciri daripada tali busur itu apa saja? Yang pertama, ia berupa garis. Yang kedua, ia menghubungkan dua titik pada lingkaran. Lanjut ke unsur selanjutnya, yaitu apotema. Perhatikan titik pada lingkaran ini. Terdapat titik C dan titik D, juga titik pusat O. Kemudian, kita akan menghubungkan garis di sini, dari mulai titik C sampai titik D. Nah, maka garis inilah yang kita tadi seperti sebelumnya, yaitu disebut dengan tali busur. Kemudian kita akan memberikan sebuah titik pada tali busur ini. Kemudian kita hubungkan sebuah garis dimulai dari titik pusat sampai ke titik pada tali busur, di mana garis ini tegak lurus terhadap tali busur.
Nah, garis inilah yang disebut dengan apotema. Jadi, apa saja ciri daripada apotema tersebut? Yang pertama, ia berupa ruas garis. Yang kedua, ia menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. Dan yang ketiga, garis ini tegak lurus dengan tali busur. Sekarang, kita akan melanjutkan kepada unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan. Yang pertama ada juring dan tembereng. Yang pertama-tama adalah juring. Perhatikan kembali pada lingkaran berikut ini. Pada lingkaran ini terdapat sebuah jari-jari yang menghubungkan titik pusat O ke titik A dan titik O ke titik B. Juga sebuah busur lingkaran. Nah, daerah dibatasi oleh dua jari-jari ini, juga busur lingkaran inilah yang disebut dengan juring. Sekarang, dapatkah kalian menyebutkan apa saja ciri-ciri daripada juring? Ciri daripada juring itu yang pertama, ia berupa daerah di dalam lingkaran. Dan yang kedua, ia dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Kemudian, juring ini apabila ia kurang dari setengah lingkaran, maka juring ini disebut juga dengan juring minor. Dan apabila ia lebih dari setengah lingkaran, maka ia disebut juga dengan juring mayor. Lanjut di unsur yang terakhir adalah tembereng. Terdapat sebuah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran AB dan satu tali busur AB. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur inilah yang disebut dengan tembereng. Begitu pula pada daerah lingkaran yang kedua dibatasi oleh sebuah tali busur C dan D dan sebuah busur C dan D. Nah, daerah ini juga yang disebut dengan tembereng. Sekarang, coba kalian sebutkan apa saja ciri-ciri daripada tembereng. Ciri daripada tembereng yang pertama yaitu berupa daerah dalam lingkaran. Kemudian yang kedua, ia dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, sama seperti halnya dengan juring, tembereng ini apabila ia kurang dari setengah lingkaran, maka tembereng ini disebut dengan tembereng minor. Dan jika ia lebih dari setengah lingkaran, maka tembereng ini disebut dengan tembereng mayor.